Panas matahari siang itu membakar kulit Aldi yang sudah kecoklatan karena bekerja di bawah terik setiap hari. Tangannya yang penuh kapalan mencengkeram gagang sekop, memindahkan adukan semen ke cetakan bata. Napasnya berat, namun matanya tetap menyala, seperti ada bara kecil yang terus memaksanya untuk bertahan. Di sekelilingnya, suara palu, gerindra, dan teriakan mandor berbaur dengan debu yang beterbangan. Bagi Aldi, semua itu bukan sekadar rutinitas, itu adalah jalan yang ia tempuh untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Aldi hanyalah seorang kuli bangunan di sebuah proyek apartemen mewah di pinggiran kota. Hidupnya sederhana, bangun sebelum fajar, sarapan seadanya, lalu menempuh perjalanan panjang dengan sepeda motor butut yang mesinnya sering mati di tengah jalan. Ia tinggal di kontrakan sempit bersama 3 teman kerjanya, namun dalam pikirannya selalu ada gambar lain, sebuah bengkel dan toko material miliknya sendiri, lengkap dengan papan nama besar bertuliskan, Aldi Konstruksi. Bayangan itu menjadi bahan bakar yang membuatnya terus bekerja, meski punggungnya sering terasa seperti patah. Di sela-sela pekerjaan, Aldi kerap melirik ponsel murah yang layar kacanya retak. Pesan dari ibunya di kampung sering muncul, menanyakan kabar, mengingatkan agar jangan lupa makan, atau sekadar meminta Aldi menjaga kesehatan. Kadang terselip keluhan kecil tentang adiknya yang masih butuh biaya sekolah. Aldi menatap pesan-pesan itu dengan campuran hangat dan sedih. Ia tahu, kiriman uang yang ia setorkan setiap bulan hanyalah tetes kecil untuk mengisi lautan kebutuhan keluarga. Namun, dunia proyek bukanlah tempat yang ramah bagi mimpi. Mandor yang galak sering melontarkan kata-kata kasar, seolah tenaga Aldi dan kawan-kawan tak lebih dari alat pakai. Upah yang dijanjikan sering kali telat, bahkan kadang dipotong tanpa alasan jelas. Aldi pernah mencoba bertanya, tetapi yang ia dapat hanya tatapan sinis dan ancaman akan dipecat. Meski begitu, ia tidak pernah benar-benar marah. Ia hanya menyimpan semua itu dalam diam, lalu kembali menunduk dan bekerja. Malam hari, setelah tubuhnya nyaris remuk, Aldi biasanya duduk di beranda kontrakan. Di sana ia memandang bintang yang sesekali muncul di sela polusi kota. Dalam kesunyian itu, ia membayangkan rumah sederhana dengan dinding bata ekspos, hasil rancangan tangannya sendiri. Ia ingin membuat tempat tinggal untuk ibunya, dengan halaman kecil di mana bunga melati bisa tumbuh. Mimpi itu terasa jauh, namun sekaligus begitu dekat, seperti cahaya redup di ujung jalan yang gelap. Suatu sore, ketika Aldi sedang merapikan peralatan, ia mendengar 2 orang pekerja membicarakan sesuatu dengan suara pelan. Mereka menyebut nama bos proyek dan barang yang harus segera dipindahkan sebelum malam. Aldi tak mengerti maksudnya, tapi nada mereka terdengar tegang. Ia sempat berhenti sejenak, lalu pura-pura tak mendengar dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, percakapan itu menempel di kepalanya seperti paku yang tak bisa dicabut. Sepulang kerja, pikiran Aldi masih dipenuhi kata-kata samar itu. Ada sesuatu yang terasa janggal di proyek tempatnya bekerja, tetapi ia terlalu lelah untuk memikirkannya lebih dalam. Ia hanya fokus pada rencana kecil, menabung cukup banyak agar bisa pulang ke kampung saat lebaran, membawa hadiah sederhana untuk ibunya. Dalam keheningan malam, suara mesin motor yang melintas di jalan depan kontrakan seolah menjadi pengingat bahwa hidupnya terus berjalan, meski tanpa kepastian. Sebelum tidur, Aldi menatap kedua tangannya. Luka-luka kecil dan bekas semen yang tak hilang meskipun sudah dicuci berkali-kali menjadi bukti perjuangannya. Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata dengan doa yang sederhana, agar esok hari ia masih punya tenaga, dan agar suatu saat nanti, kerja kerasnya tak akan sia-sia. Aldi tidak tahu bahwa di balik debu proyek dan keringatnya yang asin, nasib sedang menyiapkan jalan yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Hari itu matahari baru naik setengah ketika Aldi tiba di lokasi proyek lebih awal dari biasanya. Angin pagi yang biasanya terasa segar kini seperti membawa beban aneh yang menekan dadanya. Ia masih teringat bisik-bisik 2 pekerja sore kemarin, tentang barang yang harus dipindahkan sebelum malam. Meski mencoba menepisnya, kegelisahan itu mengikuti langkahnya hingga ke gerbang proyek. Ia bahkan sempat menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang memperhatikannya. Suasana di area kerja terasa berbeda. Beberapa pekerja tampak lebih banyak bergerak ke arah gudang kecil di belakang gedung yang sedang dibangun. Mandor proyek berdiri tak jauh dari sana, berbicara serius dengan seorang pria asing berjaket hitam. Aldi menunduk, berpura-pura sibuk mengatur adukan semen. Namun telinganya menangkap suara gesekan plastik dan denting logam,
suara yang tak biasa di antara tumpukan material bangunan. Menjelang siang, Aldi dipanggil mandor untuk membantu memindahkan sejumlah kardus ke dalam truk yang terparkir di sisi bangunan. "Cepat, jangan banyak tanya," bentak mandor ketika Aldi sempat melirik ke arah tulisan samar di salah satu kardus. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, tapi ia tak punya pilihan selain menurut. Di punggungnya, ia bisa merasakan tatapan tajam pria berjaket hitam, seolah mengawasi setiap gerakannya. Ketika semua kardus sudah tertata di truk, suara sirene mendadak meraung memecah udara. Aldi terperanjat, begitu pula para pekerja lain. Dari kejauhan, beberapa mobil polisi melaju kencang, debu berhamburan di belakangnya. Dalam hitungan detik, halaman proyek berubah kacau. Para pekerja panik, sebagian berusaha melarikan diri, sementara mandor berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Aldi terpaku di tempat, kedua tangannya masih memegang sekop yang kini terasa sangat berat. "Semua tetap di tempat," teriak seorang polisi sambil mengacungkan senjata. Petugas berseragam langsung mengepung area dan menggeledah gudang. Mereka mengeluarkan beberapa paket besar yang dibungkus rapi dengan lakban coklat, isinya tidak Aldi ketahui, tapi jelas bukan material bangunan. Salah satu polisi mendekat dan menatap Aldi yang berdiri di dekat truk. "Kamu ikut memindahkan barang-barang ini?" tanyanya tajam. Aldi ingin menjawab, namun lidahnya terasa keluh. Tak lama kemudian, Aldi bersama beberapa pekerja lain diborgol dan digiring masuk ke dalam mobil tahanan. Perasaannya campur aduk, bingung, takut, sekaligus marah pada nasib yang terasa begitu kejam. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya hanya buruh harian, tapi suaranya tenggelam di antara teriakan protes yang lain. Dari jendela kecil mobil, ia bisa melihat proyek yang selama ini menjadi sumber pengharapannya kini tampak asing, seperti tempat yang mengkhianatinya. Di kantor polisi, Aldi menjalani interogasi panjang. Pertanyaan-pertanyaan menghujani tanpa memberi kesempatan ia bernapas. "Siapa yang menyuruhmu memindahkan barang? Apa kau tahu isinya narkoba?" Aldi hanya bisa menggeleng dengan wajah pucat, menjelaskan bahwa ia hanya melakukan perintah mandor. Namun tatapan para penyidik tetap curiga, seolah mereka sudah memutuskan siapa yang bersalah sebelum mendengar semua penjelasan. Malam itu, Aldi duduk di ruang tahanan sementara, punggungnya bersandar pada dinding dingin yang berbau lembab. Ia menatap langit-langit yang remang, pikirannya penuh tanda tanya dan ketakutan. Semua kerja kerasnya, semua impian yang ia rajut dengan keringat, seakan runtuh dalam sekejap. Dalam keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu badai besar baru saja dimulai. Fajar, belum benar-benar merekah ketika Aldi digiring keluar dari ruang tahanan sementara. Tangannya masih terborgol, wajahnya pucat, dan matanya bengkak karena semalaman tak bisa tidur. Mobil yang akan membawanya ke lembaga pemasyarakatan menunggu di halaman, catnya kusam dengan jeruji di jendela. Setiap langkah Aldi terasa seperti ditarik ke jurang, suara gesekan rantai borgol menjadi musik yang menakutkan, menandai awal dari bab yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Di dalam mobil, ia duduk berdempetan dengan beberapa pria asing, semua mengenakan pakaian lusuh dan berwajah keras. Bau keringat, rokok, dan ketakutan bercampur jadi satu. Aldi menunduk, berusaha mengecilkan tubuhnya. Di sebelahnya, seorang pria bertato naga di lengan menatapnya lama, lalu menyeringai seolah membaca seluruh ketakutannya. Aldi memalingkan wajah, memejamkan mata, dan berusaha mengingat doa-doa yang diajarkan ibunya. Ketika pintu gerbang penjara menjulang di hadapannya, Aldi merasa seolah dinding batu itu hidup dan menelannya bulat-bulat. Suara logam beradu, teriakan sipir, dan aroma besi yang lembab langsung menyergap begitu ia melangkah ke dalam. Barisan tahanan lama berdiri di balik pagar, beberapa melongo menatap pendatang baru dengan tatapan tajam. Ada yang tersenyum sinis, ada yang hanya memandang kosong, namun semuanya membuat jantung Aldi berdegup lebih kencang. Proses pemeriksaan terasa seperti upacara penyambutan yang kejam. Aldi harus melepas pakaian, diperiksa dari ujung rambut hingga kaki, lalu diberi seragam kusam berwarna coklat. Barang bawaannya yang sederhana, kaos, sandal, dan foto keluarga, diperiksa dengan kasar. Saat seorang sipir melempar kaos itu ke lantai, Aldi ingin marah, tetapi suara dalam dirinya berbisik, jangan melawan. Bertahan dulu. Ia pun hanya menunduk, menahan perasaan yang bergolak. Begitu masuk ke blok tahanan, suasana semakin mencekam. Lorong panjang berbau pengap,
dengan jeruji di kiri kanannya yang dipenuhi tatapan lapar dan usil. Beberapa narapidana berteriak, ada yang menggoda, ada pula yang melontarkan ancaman samar. Aldi melangkah pelan, mencoba tidak menatap siapapun terlalu lama. Namun setiap detik terasa seperti pisau yang diarahkan ke lehernya. Sesampainya di sel, ia menemukan 3 penghuni lain yang sudah lebih dulu duduk di sudut ruangan. 2 di antaranya langsung meliriknya dengan tatapan yang membuat Aldi merasa seperti mangsa baru. Yang ketiga, seorang pria tua berambut perak dengan mata tajam namun tenang, hanya mengangguk kecil. "Nama gue Guntur," ujarnya pelan, suaranya dalam dan berwibawa. Aldi mengangguk ragu, lalu memperkenalkan diri dengan suara hampir tak terdengar. Malam pertama di balik jeruji menjadi ujian mental bagi Aldi. Jeritan dari sel lain, suara langkah sipir, dan bayangan masa depan yang suram berputar dalam kepalanya. Guntur yang duduk di ranjang bawah tampak memperhatikannya. "Kalau lo mau bertahan di sini, satu hal yang harus lo ingat," katanya lirih, "lo harus tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus bertindak." Kata-kata itu terdengar seperti nasihat sekaligus peringatan. Aldi berbaring di ranjang besi, memeluk bantal tipis yang baunya apek. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia cepat-cepat mengusapnya. Dalam hati ia bersumpah, apapun yang menantinya di tempat kelam ini, ia tidak akan menyerah begitu saja. Mungkin hidup sedang mempermainkannya, tapi ia tahu satu hal, dirinya tak boleh berhenti bermimpi, bahkan jika mimpi itu kini harus ia rawat di balik tembok tinggi dan kawat berduri. Hari-hari pertama Aldi di penjara terasa seperti berjalan di atas pisau. Setiap langkah harus penuh perhitungan, siapa yang ia sapa, kemana ia melangkah, bahkan bagaimana cara ia duduk agar tak dianggap menantang. Guntur, napi berambut perak yang berbicara padanya. Di malam pertama, menjadi satu-satunya sosok yang memberinya sedikit rasa aman. "Jangan bikin masalah, tapi jangan kelihatan lemah juga," pesan Guntur setiap kali Aldi tampak gugup saat melewati kerumunan napi yang berisik. Suatu pagi, setelah apel pagi, sipir penjara mengumumkan bahwa bengkel kecil di blok akan digunakan untuk memperbaiki meja dan ranjang rusak. Para napi boleh ikut membantu jika punya keterampilan. Aldi yang mendengar itu merasa ada secercah harapan. Tangan kasarnya sudah terlatih memegang palu, pahat, dan sekop pekerjaan itu seperti membawa sedikit potongan dunia luar yang akrab baginya. Dengan dorongan halus dari Guntur, ia mendaftarkan diri. Hari pertama di bengkel menjadi titik balik kecil. Aldi dengan cekatan membetulkan kaki ranjang yang patah dan memaku ulang papan meja yang retak. Beberapa napi yang awalnya mencibir jadi memperhatikannya serius. Bahkan seorang sipir mendekat, menatap hasil kerjanya sambil mengangguk pelan. Aldi tak banyak bicara, ia hanya fokus, membiarkan suara palu menjadi jawaban atas segala ejekan yang sempat ia terima. Reputasinya perlahan menyebar. Setiap kali ada rak yang goyah atau pintu loker yang macet, napi lain mulai memanggil namanya. "Panggil si tukang baru itu, Aldi," teriak salah satu napi suatu sore. Aldi yang awalnya ragu menerima permintaan mereka, mulai menyadari bahwa kemampuannya adalah jalan keluar dari statusnya sebagai pendatang yang tak punya pelindung. Ia mulai membantu, tapi tetap hati-hati agar tak terlihat sombong. Guntur memperhatikan perkembangan Aldi dengan mata yang tajam namun penuh kebanggaan. "Lo punya sesuatu yang jarang ada di sini," ujarnya ketika mereka duduk bersama di sudut sel. "Lo bisa bikin orang lain butuh sama lo. Itu cara paling aman buat bertahan." Kata-kata itu membuat Aldi merenung. Mungkin untuk pertama kalinya sejak dirinya ditangkap, ia merasa punya pegangan dalam kegelapan hidupnya. Namun, dunia penjara bukan hanya tentang kerja keras. Ada napi yang merasa terusik dengan sorotan yang mulai tertuju pada Aldi. Beberapa kali ia mendengar bisik-bisik sinis dari sudut blok, terutama dari orang-orang yang diketahui berada di bawah pengaruh seorang napi senior bernama Rambo. Mereka menatap Aldi seperti serigala yang mengintai mangsa, membuat udara di sekitar bengkel terasa lebih berat. Suatu sore, ketika Aldi sedang memaku laci, 2 napi datang menghampiri dengan wajah tak bersahabat. Mereka mengacungkan dagu dan berkata, "Kalau lo mau terus kerja di sini, lo harus setor ke Rambo. Nggak ada yang gratis di penjara." Aldi merasakan darahnya berdesir, namun ia mengingat nasihat Guntur, jangan gegabah. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata ia akan memikirkannya, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak bicara. Dalam hati, ia tahu ini hanyalah awal dari ujian yang lebih berat. Malam itu, Aldi duduk di ranjang,
memandangi jari-jarinya yang masih berdebu oleh serbuk kayu. Di luar, bulan tampak pucat di balik jeruji. Ia menyadari, penjara bukan hanya tempat menahan tubuh, tapi juga arena di mana harga diri dan keberanian diuji setiap hari. Jika ingin bertahan, bahkan mungkin menang, ia harus lebih dari sekadar tukang yang pandai memaku. Ia harus belajar membaca arah angin dan membangun sesuatu yang lebih kokoh daripada meja dan kursi, reputasi yang tak mudah digoyahkan. Pagi itu udara di blok terasa lebih berat daripada biasanya. Aldi berjalan menuju bengkel dengan langkah hati-hati, menyadari bahwa sejak penolakan halusnya pada setoran kemarin, tatapan orang-orang Rambo menjadi lebih menusuk. Ia bisa merasakannya bahkan tanpa menoleh, bisik-bisik samar, tawa yang sengaja dibuat keras, dan mata penuh ancaman yang mengikuti setiap gerakannya. Hatinya berdebar, namun ia tetap memegang paku dan palu, seolah benda-benda itu adalah senjata yang melindunginya. Di tengah ketegangan itu, Guntur mendekatinya. Pria tua itu menatap Aldi lama sebelum berkata dengan suara rendah, "Kalau lo terus sendiri, mereka bakal ngelumat lo habis-habisan. Di tempat kayak gini, lo butuh temen, Aldi, bukan cuma orang yang numpang sel." Kata-kata itu terdengar seperti peringatan sekaligus tawaran. Aldi hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang bergolak dalam dadanya. Malamnya, setelah seluruh blok mulai tenang, Guntur memperkenalkan Aldi pada dua napi lain di pojok sel, Bayu, mantan montir yang pandai menyelundupkan alat kecil, dan Ijal, lelaki kurus dengan mata yang selalu awas seperti kucing. Mereka berbicara lirih, nyaris berbisik agar tidak menarik perhatian penjaga. "Kami cuma pengen hidup lebih manusiawi di sini," kata Bayu, "bukan tunduk sama orang kayak Rambo." Aldi mendengarkan dengan hati-hati, mencoba memahami benang halus antara keberanian dan kebodohan. Seiring percakapan mengalir, Aldi mulai melihat peta kekuasaan penjara dengan lebih jelas. Rambo memegang kendali atas pemerasan, rokok, makanan tambahan, bahkan tempat tidur yang lebih layak. Sipir tertentu tutup mata selama mereka mendapat bagian. Sementara itu, Guntur dan orang-orangnya mencoba membangun jaringan kecil, barter keterampilan, saling melindungi, dan berbagi makanan tanpa harus menyerah pada tirani Rambo. "Kami butuh orang yang bisa bikin sesuatu," ujar Ijal sambil menunjuk tangan Aldi yang penuh kapalan. Aldi ragu, ia baru saja menapakkan kaki di dunia yang keras ini, dan kini ditawari untuk memilih pihak. Namun, ketika ia mengingat tatapan licik anak buah Rambo tadi pagi, keraguan itu perlahan berubah menjadi tekad. "Kalau saya ikut kalian," tanyanya hati-hati, "apa kalian yakin bisa jaga kita semua?" Guntur tersenyum tipis, garis-garis di wajahnya semakin jelas. "Yang penting kita nggak lagi sendirian." Itu aja udah bikin mereka mikir dua kali. Hari-hari berikutnya, Aldi mulai membantu kelompok kecil itu dengan keahliannya. Ia memperbaiki pintu sel yang longgar agar tak mudah disabotase, membuat rak sederhana untuk menyimpan makanan agar tidak dicuri, bahkan memperindah sudut bengkel sehingga tempat itu terasa seperti oasis di tengah kekacauan. Para napi yang datang ke bengkel kini tidak hanya melihat Aldi sebagai tukang, tetapi juga sosok yang membawa ketenangan. Perlahan, aura Aldi berubah. Ia yang dulu menunduk kini berjalan dengan langkah lebih mantap, meskipun tetap rendah hati. Setiap kali anak buah Rambo melintas, ia menatap balik tanpa melawan, tapi juga tanpa gentar. Ada sesuatu di matanya, ketenangan yang membuat lawannya ragu untuk mendekat terlalu jauh. Guntur, Bayu, dan Ijal sering bertukar pandang, seolah diam-diam mengakui bahwa orang baru ini mungkin lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, ketika lampu di blok mulai dipadamkan, Aldi berbaring dengan pikiran yang masih terjaga. Ia tahu langkah yang baru saja ia ambil tidak bisa ditarik kembali. Ia bukan lagi hanya kuli bangunan yang terperangkap dalam jeratan takdir, tetapi bagian dari persekutuan yang mencoba melawan bayangan gelap di penjara. Dalam keheningan, ia menggenggam erat kain tipis yang menjadi selimutnya, berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau mimpi bisa tumbuh di tempat sekeras ini, aku akan membangunnya, bata demi bata." Hari-hari di penjara semakin terasa seperti bom waktu bagi Aldi. Sejak ia mulai membantu kelompok kecil Guntur, sorot mata anak buah Rambo berubah semakin tajam, penuh amarah yang ditahan. Setiap kali Aldi melintas di lorong, ada yang sengaja menjatuhkan cangkir atau menyenggol bahunya. Aldi menunduk, tetapi langkahnya tetap mantap. Ia tahu, setiap gerakan harus seperti paku yang dipalut tepat di tengah, kokoh, tak goyah. Suatu sore, bengkel kecil tempat Aldi dan kawan-kawan
Bekerja menjadi semakin ramai. Para napi datang bukan hanya untuk memperbaiki ranjang atau rak, tetapi juga untuk sekadar duduk, mengobrol, atau meminta saran tentang perbaikan barang pribadi. Bengkel itu perlahan berubah menjadi semacam titik kumpul yang netral, sesuatu yang jelas membuat Rambo tidak senang. Di sudut ruangan, Aldi merasakan tatapan panas dari dua orang pengikut Rambo yang sedang berpura-pura memperbaiki kursi. Ketegangan pecah malam itu. Saat Aldi hendak kembali ke sel setelah membersihkan bengkel, tiga napi menghadangnya di lorong sempit yang hanya diterangi lampu redup. Salah satunya, pria bertubuh besar dengan bekas luka di pipi, tersenyum licik. "Dengar, tukang," katanya pelan, "Rambo nggak suka lo bikin tempat sendiri di sini. Lo harus belajar di mana posisi lo." Aldi merasakan napasnya tercekat, namun ia tetap diam, seperti kayu yang menahan tekanan gergaji. Sebelum tangan mereka sempat menyentuh Aldi, Guntur dan Bayu muncul dari balik bayangan. "Ada masalah, bro?" tanya Guntur dengan nada datar, namun tatapannya cukup tajam untuk membuat salah satu lawan mundur setengah langkah. Lorong itu mendadak menjadi arena tanpa penonton, hanya denting ketegangan yang menggantung di udara. Aldi menyadari bahwa ini bukan sekadar gertakan, Rambo sedang menguji seberapa jauh mereka berani melawan. Pertarungan kecil pun tak terelakkan. Pukulan pertama melayang, mengenai bahu Aldi, membuat tubuhnya terhuyung. Bayu segera menyikut lawan yang mencoba mendorong Aldi ke dinding, sementara Guntur bergerak cepat, menahan pria berbadan besar itu. Aldi sendiri, meski awalnya panik, menemukan keberanian aneh yang mengalir bersama adrenalin. Ia mengelak dari serangan berikutnya dan, dengan refleks seorang tukang yang terbiasa mengendalikan palu, ia menggunakan siku untuk menahan lawan. Suara langkah sipir yang mendekat akhirnya menghentikan perkelahian itu. Semua orang buru-buru mundur, menyembunyikan sisa amarah di balik wajah tenang. Aldi mengusap bibirnya yang pecah, darahnya terasa asin. Ia menatap lawan-lawannya, tak lagi dengan ketakutan murni, tetapi dengan tekad yang membara. Ia tahu, mereka baru saja memberi sinyal bahwa ini adalah perang wilayah, dan ia tidak akan kalah begitu saja. Malam itu, di sel, Guntur menepuk bahu Aldi. "Lo udah bikin pilihan, nak," katanya lirih. "Mulai sekarang, mereka akan coba jatuhin lo lebih keras. Tapi lo juga punya orang-orang yang gak akan tinggal diam." Aldi hanya mengangguk, dadanya masih terasa sesak, tapi pikirannya jernih. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan bangkit, sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan yang sempat membelenggunya. Sambil berbaring di ranjang, Aldi menatap langit-langit sel yang remang. Dalam bayang-bayang kawat berduri di luar sana, ia melihat gambaran masa depannya yang berbeda, bukan lagi sebagai kuli bangunan yang terjebak dalam kesalahan, tetapi sebagai seseorang yang mampu memimpin, melindungi, bahkan membangun kembali kehidupannya dari reruntuhan. Ia tahu jalannya akan penuh duri, tetapi untuk pertama kalinya, ia yakin bahwa ia punya alasan untuk melawan. Di balik jeruji, api itu mulai menyala lebih terang. Sejak malam pertarungan itu, suasana di blok penjara berubah pelan namun pasti. Aldi tidak lagi sekadar tukang baru yang bekerja di bengkel, ia kini menjadi sosok yang diperhitungkan. Para napi mulai menatapnya dengan rasa ingin tahu, bahkan beberapa yang dulu sinis kini mengangguk hormat ketika melewatinya. Aldi merasakan beban baru di bahunya, setiap langkahnya seolah diawasi, ditimbang, dan dijadikan contoh oleh banyak orang yang haus akan sosok yang bisa mereka percayai. Di bengkel, aktivitas semakin ramai. Aldi menata ruang kecil itu agar lebih teratur, memisahkan area kerja, tempat duduk, dan sudut penyimpanan alat. Ia bahkan membuat papan sederhana tempat napi bisa menulis kebutuhan perbaikan. Guntur mengamati semuanya dengan senyum samar. "Lo ngerti caranya bikin tempat ini lebih dari sekadar bengkel," ujarnya pelan. "Lo bikin orang ngerasa aman di sini." Aldi hanya tersenyum tipis, namun hatinya bergetar, ia baru menyadari betapa besar pengaruh yang mulai ia miliki. Rambo, tentu saja, tidak tinggal diam. Ia sering mengirimkan anak buahnya untuk mengunjungi bengkel, kadang dengan alasan memperbaiki sesuatu, kadang hanya untuk membuat suasana tak nyaman. Tapi Aldi menanggapi semua itu dengan ketenangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak menantang, tetapi juga tidak tunduk. Sikapnya itu membuat lawan bingung, bagaimana menjatuhkan seseorang yang tidak mudah diprovokasi. Suatu hari, seorang napi muda yang kerap jadi korban pemalakan datang ke bengkel dengan wajah lebam.
Aldi menatapnya lama sebelum mengambil kain bersih dan membalut luka di pelipisnya. "Di sini nggak ada yang boleh dipermalukan begitu aja," kata Aldi, suaranya pelan tapi mantap. Kata-kata itu terdengar seperti janji yang melayang di udara, membuat beberapa napi lain yang hadir saling berpandangan. Sejak saat itu, bengkel Aldi menjadi tempat perlindungan kecil bagi mereka yang lelah hidup di bawah teror. Malamnya, di sel, Guntur memperingatkan Aldi tentang bahaya yang semakin dekat. "Lo sekarang udah jadi simbol, Di," katanya serius. "Simbol itu bisa bikin orang berharap, tapi juga bisa bikin lo jadi target." Aldi mengangguk, memahami risiko itu. Namun jauh di dalam dirinya, ada rasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di penjara, ia merasa hidupnya memiliki arti yang lebih dari sekadar bertahan. Hari-hari berikutnya, Aldi mulai membangun aturan tak tertulis bersama kelompok kecilnya. Mereka sepakat menjaga agar bengkel tetap netral, tempat di mana siapapun bisa datang tanpa takut pemerasan. Aldi juga memperluas bantuan, ia mengajari napi lain cara memperbaiki rak dan kursi, bahkan membuat jadwal bergiliran agar semua punya kesempatan bekerja. Keteraturan itu memberi napas baru bagi banyak orang, seperti oase di tengah gurun. Namun, di balik keberhasilan itu, Aldi tahu badai masih mengintai. Setiap kali melewati lorong dan melihat Rambo duduk di kursi reyotnya dengan tatapan tajam, Aldi bisa merasakan udara menjadi lebih pekat. Rambo bukan hanya preman penjara, ia adalah raja lama yang posisinya kini perlahan terguncang. Aldi sadar, cepat atau lambat, akan ada benturan besar yang menentukan siapa sebenarnya penguasa di balik tembok ini. Malam itu, Aldi duduk sendirian di sudut sel setelah semua terlelap. Ia menatap keluar, ke arah langit yang hanya tampak sebagai potongan kecil di balik jeruji jendela. Bayangan dirinya di masa lalu, kuli bangunan yang bermimpi tentang bengkel kecil, perlahan memudar, berganti dengan sosok baru yang sedang ia bangun bata demi bata, pemimpin yang lahir dari keterasingan dan keteguhan hati. Di tengah kegelapan, ia membisikkan kata-kata yang hanya ia sendiri dengar, "Kalau mereka butuh raja, aku akan jadi raja, tapi dengan caraku sendiri." Pagi itu, sinar matahari yang menyelinap melalui jeruji terasa berbeda bagi Aldi. Ada sesuatu di udara yang membuat hatinya waspada. Ia duduk di sudut bengkel, memeriksa paku-paku yang tersusun rapi, namun pikirannya melayang pada pertanyaan lama, siapa yang sebenarnya menjeratnya dalam kasus narkoba. Sejak statusnya di penjara berubah, ia mulai mendengar bisik-bisik yang dulu luput dari telinganya, potongan informasi yang seakan menunggu untuk disusun menjadi gambar yang lebih besar. Suatu sore, Guntur mendatanginya dengan wajah lebih serius dari biasanya. "Gue dapat kabar," katanya lirih sambil memastikan tidak ada sipir di sekitar. "Ada napi di blok sebelah yang dulunya sopir proyek lo. Dia bilang ada sesuatu yang sengaja ditanam di lokasi waktu polisi datang." Aldi mengerutkan kening, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu seperti membangunkan kembali luka lama yang belum sempat sembuh. Aldi memutuskan menemui sopir itu, seorang lelaki parubaya bernama Saman, ketika jam olahraga di lapangan. Mereka berbicara cepat di sudut yang agak tersembunyi. Saman mengaku melihat seseorang memasukkan paket-paket mencurigakan ke gudang proyek, jauh sebelum penggerebekan. "Itu bukan kerjaan anak-anak proyek," bisik Saman. "Orang luar yang bawa, sama yang kayaknya orang dalam kantor." Aldi mendengar setiap kata dengan napas tertahan, potongan puzzle mulai tersusun. Kabar itu membuat Aldi sulit tidur malam itu. Ia berbaring memandangi langit-langit sel, pikirannya penuh rencana. Jika memang ada permainan kotor di balik kasusnya, berarti ia bukan hanya korban keadaan, tapi sengaja dijadikan kambing hitam. Namun bagaimana ia bisa mencari bukti dari balik tembok ini? Aldi sadar, satu-satunya senjata yang ia punya adalah jaringan kecil yang telah ia bangun di penjara. Keesokan harinya, Aldi membicarakan temuannya dengan Guntur, Bayu, dan Ijal. Mereka duduk melingkar di pojok bengkel, pura-pura sibuk memperbaiki kursi. "Kalau kita bisa dapetin nama orang kantor yang ikut main, kita bisa kasih info keluar," kata Bayu dengan suara pelan. Ijal menimpali, "Gue punya kenalan sipir yang kadang mau nolong asal ada alasan yang kuat." Aldi mendengarkan sambil menatap tajam ke papan kayu yang ia pegang, dalam hatinya, bara tekad semakin menyala. Sementara itu, tekanan dari pihak Rambo makin terasa. Anak buahnya beberapa kali mendekati Aldi, menawarkan perlindungan, dengan nada yang jelas-jelas mengandung ancaman. Mereka seolah tahu Aldi sedang bergerak di wilayah yang bukan urusannya.
Aldi memilih diam, tapi dalam benaknya ia semakin yakin bahwa Rambo mungkin hanya pion dari permainan yang lebih besar, mungkin bahkan ada yang sengaja menjaga agar kebenaran tidak keluar dari balik jeruji. Sore itu, saat Aldi berjalan kembali ke sel, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding, selembar kertas kecil terselip di bawah pintu bengkel. Ia membukanya perlahan, di dalamnya tertulis dengan huruf tegak, "Berhenti gali, atau kau akan hilang sebelum bebas." Aldi menggenggam kertas itu erat, matanya memandang ke arah jeruji dengan kilatan dingin. Ancaman itu bukan hanya tanda bahaya, tapi juga bukti bahwa ia berada di jalur yang benar. Malam menjelang, dan Aldi duduk sendirian di sudut sel, menggenggam kertas itu seperti bukti keberadaan harapan dan bahaya sekaligus. Dalam kegelapan, ia tahu satu hal, ia tidak akan berhenti. Jika ada orang yang mengatur semua ini dari luar, maka ia akan mencari jalan, sekecil apapun celahnya, untuk membongkar kebenaran. Penjara mungkin telah merenggut kebebasannya, tetapi tidak dengan akal dan tekadnya. Di balik dinding batu itu, Aldi siap melangkah lebih jauh, meski setiap langkah bisa berarti mempertaruhkan nyawanya. Fajar yang redup menyelinap ke dalam blok penjara ketika Aldi membuka matanya. Malam sebelumnya ia hampir tak tidur, bayangan pesan ancaman masih menari-nari di kepalanya. Namun sesuatu dalam dirinya justru terasa lebih kokoh. Jika ada orang yang ingin membungkamnya, berarti ia berada di jalur yang benar. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang dulu hanya tahu menggenggam palu dan semen, kini terasa seperti alat yang siap membangun sesuatu yang jauh lebih besar, kebenaran. Di bengkel, Aldi memanggil Guntur, Bayu, dan Ijal untuk berkumpul di sudut paling belakang. Mereka berpura-pura membetulkan engsel pintu sambil berbicara lirih. "Kita nggak bisa diem aja," kata Aldi dengan suara tegas namun terkendali. "Kalau kita terus tutup mulut, mereka bakal terus mainin hidup kita. Kita harus cari cara buat kasih tahu orang luar." Guntur mengangguk pelan, tatapannya penuh kehati-hatian. "Itu berarti kita akan langsung nyenggol orang-orang yang punya kuasa," ujarnya. Bayu, yang selama ini dikenal tenang, mengeluarkan selembar kertas lusuh dari balik celananya. "Ini jadwal salah satu sipir yang sering keluar masuk tanpa terlalu diperiksa," katanya. "Kalau kita bisa selipin surat ke tasnya, mungkin pesan kita bisa sampai keluar." Aldi meraih kertas itu, membaca nama dan waktu yang tertera, lalu mengangguk. Ada bara kecil yang menyala di dadanya, rencana itu gila, tapi juga satu-satunya peluang yang mereka punya. Malam berikutnya, di bawah cahaya lampu temaram, Aldi duduk di meja kayu bengkel yang sudah mulai lapuk. Ia menulis dengan hati-hati di selembar kertas yang mereka dapat dari kantor administrasi, kronologi penggerebekan, nama-nama yang disebut saman, hingga ancaman yang ia terima. Tulisannya rapi, setiap huruf terasa seperti paku yang ia tancapkan ke dinding kebohongan yang mengurungnya. Setelah selesai, ia melipat kertas itu rapat dan menyelipkannya ke dalam kantong kecil yang akan dijahit ke bawah alas sepatu. Keesokan paginya, saat sipir yang dimaksud melintas untuk memeriksa bengkel, Aldi pura-pura sibuk memperbaiki rak di pojok ruangan. Ijal, dengan gerakan sehalus bayangan, menyelipkan surat itu ke dalam tas kain yang tergantung di bahu sang sipir. Aldi menahan napas, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Begitu sipir itu pergi, mereka saling pandang tanpa suara, hanya anggukan kecil yang syarat arti. Namun langkah mereka rupanya tercium. Sore hari, dua orang suruhan Rambo mendekati Aldi di lorong, mendorongnya ke dinding dengan kasar. "Lo pikir lo bisa main di belakang kami? Hah?" Salah satunya mendesis. Aldi tetap diam, mencoba membaca situasi. Sebelum keadaan semakin panas, Bayu muncul dengan santai, berpura-pura membawa papan kayu, memberi Aldi kesempatan untuk meloloskan diri. Meski selamat, Aldi tahu mereka kini berada di bawah sorotan yang lebih tajam. Malam itu, di dalam sel yang gelap, Aldi merasakan campuran lelah dan harap. Ia belum tahu apakah suratnya berhasil keluar, atau apakah orang yang membacanya akan peduli. Namun untuk pertama kalinya sejak ia dijebloskan ke balik jeruji, ia merasa telah merebut sedikit kendali atas nasibnya. Guntur menepuk bahunya pelan. "Lo udah mulai narik benang yang mereka sembunyiin, Di. Sekarang kita tinggal lihat, siapa yang pertama kali goyah." Sebelum tidur, Aldi menatap langit-langit yang remang, mendengarkan suara jauh dari penjaga yang berpatroli. Ia tahu badai belum selesai, bahkan mungkin baru akan dimulai. Tapi di dalam dadanya, sesuatu telah berubah, ia bukan lagi korban yang hanya pasrah.
Ia adalah tukang yang sedang membangun jalannya menuju kebebasan, bata demi bata, sekaligus mempersiapkan dirinya menghadapi pertarungan terakhir, pertarungan yang akan menentukan apakah ia keluar dari penjara sebagai orang bebas, atau hilang tanpa jejak di dalam bayang-bayang kekuasaan. Matahari pagi itu terasa lebih hangat daripada biasanya, seakan ikut menyaksikan babak baru yang akan terukir. Aldi berdiri di tepi jendela bengkel, menatap keluar dengan dada berdebar. Sudah seminggu sejak surat rahasianya diselundupkan keluar melalui tas sipir, dan selama itu pula suasana penjara dipenuhi ketegangan yang bisa dirasakan bahkan lewat napas. Ia tahu, jawaban dari usahanya bisa datang kapan saja, atau tidak sama sekali. Sore hari, ketika Aldi sedang membantu Ijal memperbaiki kursi patah, seorang sipir datang dan memanggil namanya. Suaranya dingin, membuat bengkel yang biasanya ramai mendadak hening. "Aldi, ikut saya." Tatapan napi lain mengikuti langkahnya, campuran kagum dan khawatir. Aldi berusaha menjaga wajahnya tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi ribuan kemungkinan, apakah suratnya sampai? Ataukah ancaman yang selama ini membayang kini siap menuntut bayarannya? Ia dibawa ke ruang administrasi penjara. Di sana, dua orang berpakaian rapi menunggunya, bukan sipir, bukan juga petugas biasa. Salah satunya membuka map coklat tebal, lalu menatap Aldi dengan tajam. "Kami penyidik dari Jakarta," katanya datar. "Kami menerima laporan yang Anda tulis." Aldi menahan napas, lututnya nyaris goyah, tapi ia berhasil berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, kata-katanya di atas kertas terbukti memiliki kekuatan nyata. Pertemuan itu berlangsung lama. Aldi membeberkan setiap detail, proyek yang diawasi, paket-paket misterius, ancaman yang ia terima. Para penyidik mendengarkan dengan serius, mencatat setiap kata. Mereka menunjukkan beberapa foto yang membuat Aldi tercekat, wajah-wajah yang ia kenal dari masa lalunya, termasuk seorang pejabat yang dulu menjadi atasannya. "Dia yang menyuruh memasukkan barang itu ke lokasi proyek," kata salah satu penyidik. "Dan kau dijadikan kambing hitam." Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai penyelidikan. Beberapa nama besar ditangkap, termasuk oknum yang bekerja sama dengan Rambo di dalam penjara. Berita itu cepat menyebar ke seluruh blok, membuat Aldi menjadi legenda hidup. Namun, di balik semua itu, ia tetap memilih diam, menolak larut dalam euforia. Bagi Aldi, kebenaran yang terbuka bukanlah kemenangan untuk dirayakan, melainkan pintu yang akhirnya menunjukkan jalan keluar dari kegelapan. Saat vonis bebas dibacakan di hadapan sidang khusus, Aldi hanya mampu menunduk, matanya panas oleh air mata yang ditahannya dengan keras. Ia berjalan keluar penjara diiringi sorak kecil dari beberapa napi yang dulu menjadi sahabatnya. Guntur menghampirinya sebelum gerbang, menepuk bahunya dengan hangat. "Lo tetap raja di sini, Di," katanya dengan senyum sendu. "Tapi sekarang lo punya kerajaan baru di luar sana." Di luar gerbang, udara terasa berbeda, segar, liar, dan penuh janji. Aldi memejamkan mata sejenak, membiarkan angin menyapu wajahnya. Ia teringat hari-hari berat di dalam tembok batu itu, bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, menjadi tempat berlindung bagi yang tertindas, dan akhirnya membuktikan bahwa keadilan bukan sekadar kata-kata kosong. Semua itu menjadi bekal baru untuk melangkah ke dunia yang dulu terasa begitu jauh. Dengan langkah mantap, Aldi berjalan menjauh dari penjara yang dulu hampir menghancurkannya. Ia bukan lagi kuli bangunan yang dijebak, bukan lagi napi yang bertarung demi harga diri. Ia adalah Aldi, lelaki yang membangun kebebasannya sendiri, bata demi bata, sampai akhirnya berdiri sebagai raja atas hidupnya sendiri. Di langit sore yang mulai berwarna jingga, ia tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang selama ini ia perjuangkan dengan darah, keringat, dan keberanian.